warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Tilawati. Saya adalah mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Haluoleo. Saya berasal dari Cimahi. Saya adalah guru sejarah Indonesia di SMA Negeri 3 Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Hari ini tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar. Praktek pembelajaran ini adalah rangkaian dari UKM PPG Uji Kinerja. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Oke, sudah gabung ya semuanya. Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masih ada yang kameranya belum on. Yuk, kameranya on ya, biar kita tatap muka semuanya. Oke, sebelum kita mulai hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, KM seperti biasa, tolong pimpin doa. Iya, Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, angkat kita berdoa untuk kesehatan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih ya Zika sudah memimpin doa. Nah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran sejarah Indonesia. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sehat, Bu. masih dikasih kesempatan, dikasih kesehatan untuk ketemu lagi di pembelajaran Ibu. Nah, jangan lupa kita sekarang masih ada di masa pandemi, jadi itu menandakan pandemi kita belum selesai. Jadi tetap prokesnya jangan sampai longgar, walaupun kita lihat di Indonesia udah sedikit berkurang, bukan sedikit ya, malah sangat berkurang gitu kasusnya, tapi jangan sampai kita lengah. Oke? Nah, hari ini ada yang konfirmasi tidak masuk nggak? Tidak ada, Ibu. Nggak ada ya, ke Ibu juga nggak ada, jadi mungkin yang tidak hadir hari ini ada kendala lain. Nah, selanjutnya seperti biasa. Nah, hari ini lagu yang akan kita nyanyikan itu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Masih ingat? Masih, Bu. Masih nggak? Coba ya kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Audionya, mic-nya di-on-in dulu. Oke. Siap ya? Kita nyanyi bareng-bareng lagu Garuda Pancasila. Siap ya? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku bergabung, patriot Alhamdulillah ada yang paduan suara ya, ada yang lagi bareng-bareng nih belajarnya. Oke, tetap prokesnya tadi kata Ibu juga ya. Oke, alhamdulillah masih pada ingat ya. Nah, jadi jangan sampai lupa dengan lagu-lagu nasional, itu menjadi salah satu identitas kita. Ya, jadi harus kita selalu ingat ya. Oke, nah selanjutnya minggu kemarin kita sudah membahas tentang pergerakan nasional ya. Nah, pergerakan nasional sudah selesai kita bahas. Nah, hari ini kita akan bahas apa? Ibu udah kasih tahu minggu lalu? Tentang kependudukan Jepang. Betul, pendudukan Jepang ya. Minggu lalu Ibu juga udah memberikan bahan ajar di GCR ya. Nah, gimana? Udah pada dibaca belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, jadi Ibu harap hari ini kita bertemu di pembelajaran kita, kalian tidak nol gitu ya,
pengetahuannya, tapi kalian sudah ada pengetahuan awal dari bahan ajar yang sudah Ibu share ya di GCR. Nah, alhamdulillah kalau sudah pada dibaca ya, berarti hari ini semoga diskusi kita, pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Ya, nah tetap semangat ya, walaupun kita ada di jam terakhir seperti biasa. Sebentar lagi kita akan istirahat. Jadi tetap semangat dulu, tahan dulu ngantuknya, laparnya. Kita akan mulai aja supaya cepat ya. Nah, sekarang Ibu akan share PPT Ibu. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Perhatikan dengan baik ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu waktunya itu sebentar ya, hanya sekitar 3 tahun, 1942 sampai 1945. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini Ibu harap setelah kita belajar bareng-bareng, itu kalian bisa menganalisis faktor pendorong munculnya Jepang sebagai negara imperialis. Ya, yang kedua, nah ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Kalau misalnya kalian dengar tentang Jepang, negara Jepang, apa yang terbersit di dalam pikiran kalian? Pernah menjadi Kenapa? Anime, Bu. Anime. Apalagi? Ayo, banyak loh yang khas dari negara Jepang. paling disiplin, Bu. Negara paling disiplin, betul ya. Nah, coba kita lihat ya. Di sini Jepang itu bukan satu negara yang asing lagi bagi kita. Bahkan setiap keseharian kita itu penuh dengan Jepang gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, kira-kira ini gambar apa nih? Mereka sedang apa? Cosplay, betul. Jadi mereka itu biasanya pecinta anime gitu ya. Jadi mereka mencoba untuk menyerupai gitu ya, berdandan, make up gitu, dan terus kemudian berpakaian, berkostum seperti anime yang mereka suka gitu ya. Nah, ini khas sekali dengan Jepang. Terus kemudian, nah yang khas dengan Jepang kira-kira dengan gambar ini apa? Pohon sakura. Nah, pohon sakura ya, bunga sakura yang hanya ada di Jepang gitu ya. Bunganya ini unik gitu. Jadi dia itu pohon tapi langsung dengan bunganya gitu. Tuh. Terus kita lihat di sini kalau Jepang itu pemandangannya sangat indah karena tadi mereka itu sangat disiplin ya. Orang-orangnya sangat disiplin sehingga alamnya pun terjaga gitu. Mungkin kalian juga bisa lihat gambar-gambar yang lain. Kalau Jepang itu bahkan di selokannya itu bisa tinggal ikan-ikan koi ya, saking jernihnya gitu. Nah, terus kemudian kita lihat gambar selanjutnya. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Robot. Lagi ngapain robotnya? Masak. Lagi masak. Oke. Ya, nah betul. Jadi kalau biasanya yang memasak di restoran-restoran itu kalau di kita kan ya kokinya atau tukang masaknya gitu ya. Tapi kalau di Jepang di beberapa restorannya itu sudah diambil alih oleh robot ini gitu ya. Jadi ini bisa membuktikan kalau teknologi Jepang itu memang betul-betul sudah lebih maju dibandingkan kita gitu ya. Nah, oke. Dan kita lihat ini apa? Jangan ngiler ya. Ramen. Ramen. Sushi. Ya, makanan ya. Makanan-makanan Jepang juga sangat erat, sangat sering kita temui di Indonesia gitu ya. Nah, itu karena memang sudah menyatu dengan budaya kita gitu ya. Jadi ini bukan makanan yang jarang lagi kita ketahui gitu ya, jarang kita temui. Nah, ini menjadi makanan yang banyak disukai oleh kita juga, ya. Dan yang terakhir adalah tadi betul ya, anime. Oke, nah jadi kita lihat ya betapa Jepang itu sudah masuk ke kayak ibaratnya urat nadi gitu ya, urat nadi bangsa Indonesia gitu. Apalagi selain ini,
yang keseharian kita pakai yang berbau Jepang? Apalagi ya? Kira-kira. Ayo, masa nggak ada yang bisa nebak sih? Segitu kalian pakai tiap hari. Skincare, Bu, dari Jepang. Yang dari Jepang. Skincare. Nah, kalau perempuan pasti mikirnya ke situ ya. Apalagi? HP. HP. HP ya, HP ada yang asalnya dari Jepang. Apalagi? Sumpit, Bu, sumpit. Sumpit. Ya, boleh. Itu loh yang suka kalian pakai itu kendaraan ya, Bu, motor, mobil itu kan kebanyakannya dari Jepang. Terus barang-barang elektronik yang kita pakai di rumah itu juga dari Jepang. Berarti kita bisa lihat ya betapa Jepang itu menjadi sekarang itu dikenal sebagai salah satu negara yang paling maju gitu. Nah, itu awalnya dari mana sih Jepang bisa menjadi negara maju seperti itu? Bom, Bu. Ya udah, kita lanjut ya. Nah, jadi kita lihat ada perbedaan ya antara kedua gambar ini. Apa bedanya? Pakaian sebelah atas itu lebih modern, sedangkan yang bawah mah agak Pakaian yang mana yang lebih modern? Yang ini atau yang ini? yang atas, Bu. Yang atas lebih modern. Yang ini lebih modern atau yang ini lebih modern? Yang hitam putih modern, Bu. Nah, yang hitam putih itu justru yang lebih modern ya. Nah, jadi dulu Jepang itu kan seperti ini pakaiannya, tradisional gitu. Mungkin kalian pernah nonton di anime-anime seperti ini pakaian tradisional Jepang ya. Nah, nanti kemudian pada saat Jepang berubah menjadi negara imperialis, mereka berubah menjadi seperti ini. Pakaiannya seperti orang-orang barat ya. Oke, kita lihat. Nah, kenapa Jepang bisa menjadi negara imperialis atau negara penjajah? Nah, di sini Ibu kasih satu penjelasan dulu ya. Nah, jadi waktu dulu tahun 1639 itu kekaisaran Jepang atau pemerintahan Jepang itu dikuasai oleh seorang panglima angkatan bersenjata yang bernama atau yang disebut dengan shogun gitu. Ya, jadi kaisarnya pemimpin Jepangnya itu tidak menjalankan roda pemerintahan, tapi sebagai simbol negara saja gitu. Ya, jadi kita bisa lihat betapa shogun ini punya kekuatan atau kekuasaan yang sangat besar gitu ya. Nah, panglima angkatan bersenjata berarti mereka di bidang apa? Militer ya, di bidang militer gitu. Nah, shogun ini untuk salah satu kebijakan yang diterapkannya gitu ya, itu adalah menerapkan politik sakoku atau politik isolasi. Apa sih maksudnya? Yaitu menutup diri dari dunia luar. Jadi maksudnya gimana kalau menutup diri dari dunia luar? kayak mungkin nggak berinteraksi sama negara lain, Bu. Nah, betul. Kalian lihat ya, Jepang itu kan sama kepulauan seperti Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya mau ke Jepang, zaman dulu itu harus menggunakan jalur air kan ya, jalur laut gitu untuk mencapai ke Jepang. Nah, jadi waktu itu beberapa pelabuhan-pelabuhannya itu ditutup karena mereka tidak mau ada bangsa lain yang masuk ke Jepang gitu. Jadi mereka ingin menjaga tradisi mereka gitu. Karena mereka melihat kalau bangsa-bangsa barat itu sudah melakukan banyak imperialisme dan kolonialisme terhadap bangsa-bangsa Asia gitu. Nah, terus kemudian banyak sebenarnya bangsa-bangsa barat yang mencoba untuk masuk gitu. Ya, masuk ke masuk ke pelabuhan-pelabuhan dagangnya Jepang. Tapi tidak pernah bisa gitu ya. Terus aja mengalami kegagalan. Sampai nanti baru pada tanggal 31 Maret 1854, shogun terakhir Jepang yaitu Tokugawa Yoshinobu ya, ini gambarnya yang atas.
Nah, itu akhirnya terpaksa gitu ya membuka pelabuhan-pelabuhan Jepang untuk bangsa-bangsa Barat. Nah, di sini yang berhasil membuka pelabuhan Jepang untuk bangsa Barat itu adalah Commodore Matthew Perry ini, yang orang Amerika, berasal dari Amerika. Nah, ini gambarnya yang bawah ini ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi? Jepang kan asalnya isolasi. Mereka sama sekali tidak berinteraksi sama dunia luar. Terus kemudian tiba-tiba mereka diperlihatkan gitu bangsa lain. Kira-kira apa yang terjadi dengan bangsa Jepang? Nah, orang-orang Jepangnya nih saat melihat dunia luar gimana? Ya, asalnya kan dia ngelihatnya Jepang doang. Aneh, Bu. Aneh, ya betul. Terus terkejut ya, pokoknya kaget gitu. Kenapa bisa kaget? Karena ternyata Jepang tertinggal sangat jauh di berbagai aspek gitu ya, terutama militer, terus kemudian ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Itu mereka sangat-sangat kaget ya, dan merasa wah, kita udah ketinggalan jauh gitu. Orang lain udah pakai persenjataan gitu ya. Nah, tapi di Jepang masih pakai samurai gitu kan. Di sini mereka merasa aduh kemana aja gitu ya kita selama ini gitu. Nah, jadi di sini akhirnya terjadilah perubahan gitu ya di Jepang yang disebut dengan restorasi Meiji. Restorasi ini maksudnya adalah pembaharuan. Nah, Meiji ini diambil dari nama kaisarnya, yaitu Kaisar Meiji atau Kaisar Mutsuhito. Namanya ini gambarnya. Nah, kalian lihat Kaisar Mutsuhito atau Kaisar Meiji ini pakaiannya gimana? Pakaiannya gaya apa? Gaya Jepang kah? Atau gaya Eropa? Eropa. Nah, gaya Eropa. Jadi di sini Jepang itu melakukan pembaharuan ini untuk memodernisasi Jepang yang tadi katanya Jepang tuh ketinggalan. Nah, makanya di sini Kaisar Meiji itu punya target supaya Jepang itu bisa melakukan modernisasi supaya bisa sama dengan bangsa-bangsa barat majunya gitu. Nah, makanya ada beberapa yang dilakukan di dalam restorasi ini. Nah, yang pertama adalah laki-laki itu wajib militer selama 4 tahun. Ya, terus kemudian membeli persenjataan dari barat karena mereka masih belum bisa membuat. Makanya awal-awalnya mereka beli. Tapi lama-kelamaan nanti Jepang justru bisa bikin sendiri. Ya, terus kemudian memberikan beasiswa kepada pelajar Jepang yang belajar di negeri asing gitu. Nah, kenapa bisa sampai bikin beasiswa? Kenapa Jepangnya harus belajar di negeri asing? Biar Jepang maju, Bu. Nah, biar Jepang maju, jadi bisa lihat secara langsung ya, negara asing itu seperti apa gitu pembelajarannya, terus ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Nah, makanya orang-orang Jepang kan belum tahu itu. Makanya awal-awal pada saat restorasi Meiji ini, pelajarnya itu justru dikirim ke luar negeri, belajar ilmu-ilmu mereka, dan kemudian nanti pulang ke Jepang dan diaplikasikan gitu ilmu-ilmunya. Nah, terus kemudian mendatangkan guru dari barat. Jadi selain pelajar yang dikeluarin gitu ya, belajar di negeri asing, nah guru dari negeri baratnya juga ada yang didatangkan ke Jepang gitu. Terus kemudian menerjemahkan banyak buku ke dalam bahasa Jepang ya. Jadi bagi orang Jepang memang membaca itu adalah satu hal yang sangat penting ya. Nah, terus kemudian sistem pemerintahan feodal diganti dengan pemerintahan pusat. Ingat, tadi kan dikuasai oleh siapa politiknya pada saat pada saat isolasi? Shogun. Betul, oleh shogun. Nah, sistem pemerintahan shogun itu adalah sistem pemerintahan yang feodal gitu. Sehingga akhirnya pada saat restorasi Meiji ini pemerintahan dikembalikan kepada pemerintah pusat. Jadi kaisar betul-betul yang memegang kekuasaan penuh gitu.
Nah, satu lagi yang membuat kenapa sih Jepang begitu apa ya, kayak ibaratnya kebakaran jenggot gitu ya pada saat mereka dibuka isolasinya melihat bangsa Barat gitu dan mereka merasa tertinggal. Kenapa mereka sampai yang segitunya sih gitu? Segitunya pengen memperbaiki Jepang bahkan pengen menyamai gitu, menyamai bangsa Barat. Aku nggak boleh tertinggal gitu. Nah, itu kenapa sih? Nah, ternyata mereka punya satu apa ya? Semboyan gitu, semboyan atau ajaran dari agama kepercayaan mereka. Apa? Kepercayaan orang Jepang namanya? Siapa yang tahu? Shinto ya. Nah, kepercayaan orang Jepang itu adalah Shinto yang menyembah dewa dewa apa? Matahari. Betul, menyembah dewa matahari itu adalah kepercayaan Shinto. Nah, di dalam kepercayaan Shinto itu ada satu ajaran namanya Hakko Ichiu. Nah, Hakko Ichiu ini maksudnya adalah negara-negara di dunia itu merupakan satu keluarga katanya. Nah, yang menjadi kan satu keluarga itu pasti ada kepalanya, ada pemimpinnya. Nah, pemimpin ini siapa? Yaitu adalah Jepang. Otomatis kalau misalnya Jepang sebagai kepala, berarti dia harus yang paling kuat gitu kan, yang paling pinter, yang paling maju gitu. Nah, makanya tadi kenapa pada saat melihat bangsa barat lebih tinggi dari mereka gitu ya. Nah, mereka akhirnya mencoba untuk menyamai bangsa barat, bahkan mereka harus bisa menjadi kepala keluarganya gitu. Nah, makanya nanti mereka apa namanya membuat gitu ya, membuat dari ajaran Hakko Ichiu ini menjadi semangat untuk membentuk Asia Timur Raya atau mempersatukan Asia di dalam kekuasaannya Jepang ya. Nah, di sini mulailah gitu ya saat tadi restorasi Meiji dilakukan dan berhasil, akhirnya Jepang bisa menyamai bangsa-bangsa Barat dan mulailah Jepang melancarkan semangat Hakko Ichiu-nya ya untuk membentuk Asia Timur Raya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memperluas imperiumnya atau daerah kekuasaannya. Nah, yang paling penting, yang paling besar usaha mereka dalam mewujudkan mimpi mereka dalam membentuk Asia Timur Raya itu adalah mereka terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua itu coba ada yang mau ngasih pendapat nggak? Perang yang seperti apa? Yang kalian tahu aja. Bikin blok Aksis. Jadi mereka mencoba menguasai lah, tujuannya itu adalah menguasai dunia gitu. Jadi mereka kan kalau mereka menang gitu ya, mereka akan membagi dunia ini ke dalam kekuasaan mereka, Jepang, Jerman, Italia gitu. Nah, di sini Jepang memulai peperangannya itu dengan cara menyerang Pearl Harbor atau pelabuhan milik Amerika Serikat pada 7 Desember 1941. Nah, jadi dengan penyerangan ini dimulailah perang Asia Timur Raya di apa namanya atau perang dunia kedua di Asia gitu ya yang melawan Amerika. Nah, disinilah Jepang nanti juga mulai masuk ke Indonesia ya dengan satu perjanjian yang namanya Perjanjian Kalijati. Nah, jadi pertama kali Jepang itu mendarat di Indonesia itu di Tarakan ya di Kalimantan Timur. Ya, 11 Januari 1942 mendarat di Tarakan, dikuasai langsung, terus di bulan Februari 1942 dia atau Jepang ini bisa menguasai Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang dan Bali. Nah, kemudian di bulan yang sama mereka udah bisa masuk ke Jawa. Nah, setelah daerah-daerah ini dikuasai, ya akhirnya Belanda udah nggak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya mereka melakukan perjanjian penyerahan
seluruh kekuasaan Belanda ke Jepang di tanggal 8 Maret 1942. Oke, nah sekarang Ibu punya satu video. Kita akan play sedikit aja ya. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke awal pendudukan Jepang di Indonesia ya. Tadi kan setelah perjanjian Kalijati, nah akhirnya Jepang udah aja menguasai. Nah, tapi di sini pertanyaannya, kenapa sih Jepang itu sangat membutuhkan Indonesia? Kenapa dengan Jepang terlibat di dalam Perang Dunia Kedua, ya, perang skala global gitu ya, dengan cita-citanya itu, kenapa di sini Jepang harus menjajah Indonesia sih gitu. Nah, terus kemudian upaya apa sajakah yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia? Dan bagaimana respon penduduk Indonesia pada saat Jepang datang? Nah, jadi ada 3 pertanyaan yang Ibu pengen kalian cari ya, cari jawabannya, dan akan kita diskusikan sekarang. Coba untuk masih ingat ya kelompok kalian yang kemarin, yang ada 6 kelompok, coba kelompok 1 dan 2, tapi ini masing-masing aja ya, kalian masing-masing tidak berkelompok. Terus untuk kelompok 3 dan 4, coba kalian cari tahu upaya apa sajakah yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Dan yang kelompok 5 dan 6, kalian coba cari tahu bagaimana respon penduduk Indonesia pada saat Jepang datang. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Untuk lebih jelasnya, kalian buka GCR-nya. Nah, di situ Ibu sudah memberikan LKPD. Nah, kalian coba buka LKPD-nya, dan pertanyaan yang tadi Ibu perlihatkan, itu ada di LKPD juga. Ya, oke, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Cukuplah 5 menit. Karena di sini kalian mencari jawabannya aja, nanti untuk mengisi LKPD-nya seperti biasa di luar jam Ibu. Gimana? Sudah dipahami ya? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Paham, Bu. Oke, kalau gitu silakan dicari ya. Oke, silakan Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, sudah 5 menit ya. Yuk kita mulai diskusinya. Kameranya bisa di-on-kan lagi. Oke. Kita coba dari pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama itu mengenai mengapa Jepang sangat membutuhkan Indonesia gitu ya saat dia terlibat ke dalam Perang Dunia Kedua. Oke, kita coba tanya kelompok 1 dan 2. Siapa yang mau mencoba? Aku mau coba, Bu. Boleh, Azahra. Yang lain dengarkan ya. Jadi kan Bu pas Jepang ngelawan yang perang kedua itu, Jepang itu datang ke Indonesia karena Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Jepang itu butuh minyak bumi dari Indonesia. Terus karena Indonesia kaya hasil tambang juga, jadi menunjang untuk keperluan perangnya Jepang. Terus Indonesia juga punya banyak tenaga manusia yang banyak sehingga dapat mendukung usahanya Jepang. Terus adanya kenapa Indonesia sangat penting juga untuk Jepang karena intinya itu Bu kekayaan sumber daya alam Indonesia sama tenaga manusianya yang diperluin Jepang buat perang. Oke, bagus sekali jawabannya Zahra. Ya, betul sekali yang dijawab sama Azahra ya. Jadi karena Indonesia itu kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan oleh Jepang selama dia berperang gitu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak untuk ya maksudnya ada tanggapan gitu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke kelompok 3 dan 4 ya, mengingat waktu kita juga tidak terlalu banyak. Nah, kelompok 3 dan 4,
gimana? Siapa yang mau coba jawab pertanyaan tentang upaya apa sajakah yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia? Tira mau. Oke, Tira, boleh. Gimana, Tira? Jadi upaya Jepang buat menarik simpati rakyat Indonesia itu dengan memperbolehkannya rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih dan mempergunakan bahasa Indonesia, lalu berbuat baik kepada bangsa Indonesia. Terus Jepang merubah nama jalan dan gedung yang ada di Indonesia dengan bahasa Jepang. Lalu adanya gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Gitu. Oke, sip. Terima kasih, Tira. Bagus sekali jawabannya. Yang lain dari kelompok 3 dan 4 ada yang mau? Jika mau menambahkan. Boleh, Zika. Gimana? Jepang menarik simpati Indonesia itu dengan mereka tuh memandangkan propaganda dengan menyebut Jepang itu saudara Indonesia. Ketiga, Jepang mengiming-iming akan membebaskan Indonesia dari Belanda dan menjanjikan kepada Indonesia kemerdekaan. Udah. Ada lagi? Udah, Ibu. Udah, oke. Ya, betul ya. Tadi yang dipaparkan sama Tira dan Zika. Jadi, ya banyak gitu ya yang dilakukan oleh Jepang supaya kita itu tertarik dan simpati kepada Jepang gitu. Dan pokoknya kita jadi menganggap bagaimana caranya Jepang itu sebagai saudara gitu ya, saudara tua dari bangsa Indonesia. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, kelompok 5 dan 6. Tentang pertanyaan bagaimana respon penduduk Indonesia pada saat Jepang datang. Ibu Lifta mau coba. Oke, boleh Lifta. Jadi awalnya itu bangsa Indonesia itu bersikap baik, terus kayak nerima Jepang tuh dengan senang hati gitu. Oke. Ya, soalnya rakyat Indonesia tuh berpikiran bahwa Jepang itu bisa buat ngusir Belanda, terus bisa buat ngejadiin Indonesia itu merdeka. Kayak gitu sih, Bu. Oke, sip. Betul ya jawaban dari Lifta, bagus sekali. Yang lain dari kelompok 5 dan 6 ada yang mau menambahkan mungkin? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jadi betul ya, respon dari bangsa Indonesia sendiri itu sangat menyambut gitu ya, sangat menyambut dari bangsa Jepang saat datang ke Indonesia, karena ingat sebelumnya ada peristiwa Jepang itu menang melawan Rusia ya di peperangan tahun 1905. Nah, itu aja pamor Jepang itu atau nama baik Jepang itu udah sangat terkenal di orang-orang Asia ya, termasuk orang Indonesia gitu. Jadi menganggap wah Jepang ini adalah bangsa Asia yang hebat gitu ya. Dan mereka datang ke sini seakan kayak oh ini mungkin orang Jepang bakal bantu kita untuk mengusir Belanda gitu ya, otomatis orang kita pun menjadi sangat simpati, sangat welcome gitu ya, padahal pada akhirnya gitu ya, orang-orang kita justru jauh lebih menderita saat dijajah sama Jepang gitu. Oke, ada pertanyaan dulu untuk yang barusan? Atau ada tanggapan lain? Ini suara laki-lakinya pada kemana nih? Nggak ada yang bersuara. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Oke, kalau gitu, kalau tidak ada, berarti Ibu anggap kalian sudah paham ya. Kalau misalnya kalian paham, berarti bisa menyimpulkan gitu. Menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari ya barusan. Siapa yang mau nyoba? Coba Ibu pengen dengar suaranya. Destri deh, Destri. Destri. Rido. Iya, Bu. Oke, gimana Destri? Coba simpulkan dong materi yang barusan kita bahas. Tentang perkembangan Jepang, Bu. Ya. Kayak
tentang masuknya ke Indonesia, terus Jepang jadi negara yang imperialisme. Oke, terima kasih Destri. Nah, jadi betul ya. Jadi di sini Ibu sedikit aja menyatukan dari pendapat-pendapat kalian tadi, simpulan-simpulan kalian tadi. Nah, jadi pertama tadi kita bahas tentang Jepang itu kenapa bisa menjadi negara imperialis ya, karena Jepang itu merasa tertinggal ya kan. Nah, terus melakukan yang disebut dengan restorasi apa? Meiji. Meiji ya, restorasi Meiji. Mereka melakukan apa? Pembaharuan ya, melakukan pembaharuan di mana supaya Jepang itu tidak tertinggal dari bangsa-bangsa Barat. Dan berhasil atau enggak restorasi Meiji-nya? Berhasil enggak ya? Iya. Berhasil ya, sampai akhirnya Jepang punya cita-cita membentuk Asia Timur Raya. Jadi pada saat itu Jerman dan Italia lagi berperang nih dengan negara-negara yang lain. Nah, Jepang ikut ke dalam blok Aksis dan melakukan penyerangan ke mana? Yang tadi? Pearl Harbor. Nah, terus kemudian Jepang akhirnya di sini membutuhkan tempat-tempat atau sumber daya alam gitu ya, dan orang yang sangat banyak untuk bisa terlibat dalam perang ini. Makanya dia menguasai Indonesia ya. Jadi karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Nah, sedangkan orang Indonesianya gimana? Menyambut ya pertamanya gitu, sangat menyambut Jepang gitu. Karena Jepang pun waktu awalnya mereka melakukan banyak usaha untuk menarik simpati gitu. Nah, itu ya yang kita pelajari hari ini tentang awal pendudukan Jepang. Jadi minggu depan kita akan mulai mempelajari tentang atau melanjutkan materi yang barusan. Jadi nanti kita akan bahas tentang bagaimana gitu ya kebijakan-kebijakan Jepang saat menduduki Indonesia gitu. Dan kemudian nanti kalian seperti biasa lihat GCR-nya ya. Ibu akan share bahan ajar untuk minggu depan, jadi kalian bisa baca-baca dulu di rumah. Oke. Nah, selanjutnya seperti biasa buka lagi GCR-nya. Ya, buka lagi GCR-nya, nanti kalian akan lihat ada link untuk post-test hari ini, ya. Jadi karena waktu Ibu sudah habis juga, jadi setelah ini kalian coba kerjakan. Ibu pengen lihat sepaham apa kalian sama materi hari ini. Kalian bisa akses sampai jam 3 sore, ya. Linknya gitu. Dan jangan lupa LKPD-nya juga dikumpulkan ke GCR ya. Oke, kalau gitu terima kasih karena hari ini kalian sudah belajar sangat baik ya. Cuman lebih terlibat lagi ya, lebih aktif lagi untuk kedepannya, karena kalau kalian terlibat aktif kalian pasti akan paham. Nah, oke, kalau gitu sampai di sini ya hari ini kita selesai materinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.